Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Salsa Kirana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pendahuluan radioterapi untuk bab 6 dan bab 7. Oke, langsung saja dimulai untuk bab 6, berkas foton eksternal dan aspek fisik. Ini untuk daftar isi dari chapter 6. Yang pertama, untuk pendahuluan, radioterapi atau disebut sebagai onkologi radiasi atau radiologi terapeutik adalah cabang kedokteran yang menggunakan radiasi pengion dalam pengobatan penyakit ganas. Radioterapi ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada eksternal beam radioterapi dan ada brachyterapi. Selanjutnya, radiasi foton pengion dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada sinar gamma yang berasal dari peluruhan gamma nuklir digunakan dalam mesin teleterapi. Yang kedua ada Bremsstrahlung, yaitu interaksi elektron dan inti kolom digunakan pada mesin X-ray dan LINAC. Yang ketiga ada karakteristik sinar X, interaksi elektron orbital elektron, digunakan pada mesin X-ray dan LINAC. Lalu yang terakhir ada radiasi pemusnahan, yaitu pemusnahan positron, di mana digunakan dalam pencitraan tomografi emisi positron atau PET imaging. Selanjutnya, jumlah yang digunakan dalam deskripsi sinar foton. Dosimetri radiasi berkaitan dengan dua entitas berbeda, yaitu deskripsi berkas radiasi foton ditinjau dari jumlah dan energi seluruh foton yang menyusun berkas tersebut atau spektrum berkas foton, dan deskripsi jumlah energi persatuan massa atau dosis serapan yang dapat disimpan oleh berkas foton dalam media tertentu seperti udara, air, atau bahan biologis. Nah, di sini ada rumus dari fluensi foton dan ada rumus dari fluensi laju aliran. Selanjutnya di sini untuk menghitung pengaruh energi dan juga untuk menghitung laju dari aliran energi. Selanjutnya untuk berkas foton monoenergi di udara, kerma udara, atau air kerma pada suatu titik tertentu jauh dari sumbernya adalah dapat dilihat sebagai berikut. Kerma terdiri dari dua komponen, yaitu tumbukan dan radiasi, di mana K sama dengan K-col plus K radiasi. Tabrakan kerma sebanding dengan fluensi foton dan energi dan pengaruh energi. Selanjutnya jumlah yang selanjutnya 6.2 jumlah yang digunakan dalam deskripsi sinar foton. 6.2.5 dosis pada massa kecil medium di udara. Konsep dosis terhadap massa kecil medium di udara, DMET, juga disebut sebagai dosis di ruangan bebas, didasarkan pada pengukuran kerma udara di udara. DMET untuk pada batasan yang sama seperti paparan X dan tumbukan kerma udara di udara. Jadi itu adalah didefinisikan hanya untuk foton dan didefinisikan hanya untuk energi foton di bawah 3 MeV. DMET, dosis untuk massa kecil medium di udara ditentukan ditambang dari sinyal ruang ionisasi yang diukur pada titik P di udara. Ruang ionisasi harus pasang tutup penumpukan yang sesuai dan memiliki koefisien kalibrasi exposure NX atau kerma udara dalam koefisien kalibrasi udara NK.
Selanjutnya 6.3 ada sumber foton untuk terapi sinar eksternal. Sumber foton berkenan dengan jenis foton, yaitu ada sumber sinar gamma dan ada sumber sinar X. Sumber foton berkenan dengan energi foton, ada sumber monoenergi dan sumber heterogen. Selanjutnya sumber foton yang sehubungan dengan distribusi intensitas, ada isotropik dan ada non-isotropik. Untuk sumber foton tertentu, plot jumlah foton per interval energi versus energi foton disebut sebagai spektrum foton. Nah, ini bisa dilihat semua foton dalam berkas foton monoenergi mempunyai energi yang sama. Foton dalam berkas sinar X heterogen membentuk spektrum yang berbeda. Foton terdapat pada semua interval energi dari 0 hingga nilai maksimum yang sama dengan energi kinetik monoenergi elektron yang mengenai target. Dua lonjakan spektrum mewakili karakteristik sinar X, spektrum kontinu dari 0 hingga HV max, foton Bremsstrahlung. Sumber sinar gamma biasanya isotropik dan menghasilkan berkas foton monoenergi. Target sinar X adalah sumber non-isotropik dan menghasilkan spektrum foton yang heterogen. Pada wilayah energi superficial dan ortovoltase, emisi sinar X terjadi terutama pada sudut 90 derajat terhadap arah berkas elektron yang menumbuk target sinar X. Pada wilayah energi megavoltase, emisi sinar X pada target terjadi terutama pada arah berkas elektron mengenai target atau arah maju. Nah, ini dalam radioterapi sinar eksternal, di mana sumber foton adalah sering dianggap sebagai sumber titik dan sinar yang dihasilkan oleh sumber foton diasumsikan berbeda. Sumber foton S memancarkan foton dan menghasilkan frekuensi foton di A jarak FA dan pengaruh foton pada jarak FB. Jumlah foton N total yang melintasi daerah A sama dengan jumlah foton yang melintasi daerah B. Selanjutnya ada penetrasi sinar foton pada pasien. Berkas foton yang merambat melalui udara atau ruang hampa diatur oleh hukum kuadrat terbalik atau inverse square law. Di sinar foton yang merambat melalui pantom atau pasien dipengaruhi tidak hanya oleh hukum kuadrat terbalik, tetapi juga oleh pelemahan dan hamburan berkas foton di dalam pantom atau pasien. 3 efek hukum kuadrat terbalik, atenuasi, dan hamburan membuat deposisi dosis pada pantom atau pasien menjadi proses yang rumit dan penentuannya menjadi tugas yang rumit. Untuk keberhasilan pengobatan radiasi pasien, distribusi dosis pada volume target dan jaringan sekitarnya harus diketahui secara tepat dan akurat. Hal ini biasanya dicapai melalui penggunaan beberapa fungsi empiris yang menghubungkan dosis pada titik manapun di dalam pasien dengan dosis yang diketahui pada titik kalibrasi atau referensi sinar dalam bayangan. Fungsi dosimetri biasanya diukur dengan detektor radiasi yang sesuai pada jaringan yang setara dengan pantom. Dosis atau laju dosis pada titik acuan ditentukan untuk atau dalam pantom air untuk serangkaian kondisi acuan tertentu seperti kedalaman pada pantom Z, ukuran lapangan A, jarak super permukaan atau surface distance SSD. Distribusi dosis tipikal untuk berkas foton eksternal mengikuti pola umum yang diketahui. Sinar masuk ke pasien di permukaan di mana ia memberikan dosis permukaan DS tertentu. Di bawah permukaan, dosis mula-mula meningkat dengan cepat mencapai nilai maksimum pada kedalaman Z max dan kemudian menurun hampir secara
eksponensial hingga mencapai nilai dx pada titik keluar pasien. Selanjutnya ada 6.6 parameter pengobatan radiasi. Parameter utama dalam penyampaian dosis berkas eksternal dengan berkas foton adalah ada kedalaman pengobatan Z, bidang ukuran A, source skin distance (SSD) in SSD setup, thoracic distance (SAD in SAD stubs), ada photon beam energy (HP), ada number of beam used in dose delivery to the patient, lalu ada treatment time for orthovoltage and teletherapy machines, lalu ada number of monitor units atau MUS for Linux. Nah, dari gambar ini bisa dilihat pada titik P berada pada Z-max pada sumbu aksis. Lalu untuk titik Q adalah titik sembarang pada kedalaman Z pada sumbu tengah. Terus untuk ukuran bidang A ditentukan pada permukaan pasien. Lalu untuk AQ adalah ukuran lapangan di titik Q. Lalu SSD yaitu Source Skin Distance, dan ada SCD atau Source Collimator Distance. Selanjutnya, beberapa fungsi digunakan untuk menghubungkan dosis pada titik acuan dalam bayangan air dengan dosis pada titik sembarang di dalam pasien. Beberapa fungsi ini dapat digunakan pada seluruh rentang energi yang diminati dalam radioterapi, mulai dari superficial hingga ortovoltase dan kobalt 60 hingga megavoltase. Lainnya yang hanya berlaku pada energi kobalt 60 dan di bawahnya. Beberapa fungsi hanya digunakan pada energi kobalt 60 ke atas. Kobalt 60 berfungsi sebagai titik transisi yang menghubungkan berbagai teknik dosimetri. Fungsi dari dosis dosimeter yang digunakan dalam seluruh rentan energi foton atau percentage depth dose (PDD), lalu ada relative dose factor atau RDV. Lalu ada fungsi dosimetri yang digunakan pada kobalt 60 dan di bawahnya ada peak scatter factor atau PSF, ada collimator factor atau CF, lalu ada scatter factor, ada scatter function, ada tissue air ratio, dan scatter air ratio. Fungsi dosimetri yang digunakan pada kobalt 60 ke atas ada tissue maximum ratio, ada tissue phantom ratio, dan ada scatter maximum ratio. 6.6.1 yaitu ukuran bidang pancaran radiasi. Empat kelompok bentuk lapangan digunakan dalam radioterapi. Ada persegi, yaitu diproduksi dengan kolimator yang dipasang di mesin terapi. Lalu ada persegi panjang, diproduksi dengan kolimator yang dipasang dalam terapi mesin. Lalu ada melingkar, diproduksi dengan kolimator khusus yang dipasang dalam perlakuan mesin. Untuk setiap bidang radiasi sembarang dan bidang persegi yang setara atau bidang lingkaran yang setara, dapat ditemukan medan ekuivalen akan dicirikan dengan parameter pancaran yang serupa dan berfungsi sebagai radiasi sembarang. Bidang radiasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada geometris dan dosimetrik.
selanjutnya 6.7 yaitu dosis kedalaman sumbu tengah dalam air atau penyimpanan SSD. 6.7.1 persentase kedalaman dosis. Distribusi dosis sumbu sentral di dalam pasien biasanya dinormalisasikan ke Dmax sama dengan 100% pada kedalaman dosis maksimum Dmax dan kemudian disebut sebagai distribusi percentage depth dose atau PDD. PDD dengan demikian didefinisikan sebagai berikut. Bisa dilihat rumus berikut. DQ dan DQ masing-masing adalah dosis dan lagi dosis pada titik Q pada kedalaman Z pada sumbu pusat berkas, lalu DP dan masing-masing merupakan dosis dan lagi dosis sebagai referensi titik P pada kedalaman Zmax pada sumbu central axis. Nah, selanjutnya dosis pada titik Q pada pasien terdiri dari dua komponen, yaitu ada komponen primer dan komponen pencar atau scatter. Komponen pencar pada titik Q mencerminkan kontribusi relatif dan radiasi hamburan terhadap dosis di titik Q. Hal ini bergantung pada rumit pada berbagai parameter seperti kedalaman, bidang ukuran, dan jarak sumber kulit. Berlawanan dengan komponen yang utama di dalamnya, terdapat foton kontribusi dosis pada titik Q datang langsung dari sumbernya. Dosis pencar dikirimkan oleh foton yang dihasilkan melalui konton hambur pada pasien, mesin kolimator, perawatan filter, atau udara. Oke, selanjutnya 6.8 ada dosis kedalaman sumbu X. Ada central axis depth dose in water set setup. Pengaturan SAD digunakan dalam pengobatan tumor yang terletak dengan beberapa sinar atau dengan sinar rotasi. Dibandingkan dengan pengaturan SSD konstan yang mengandalkan distribusi PDD, pengaturan SAD lebih praktis dan mengandalkan fungsi dosis lainnya seperti tissue air ratio, tissue phantom ratio, dan tissue maximum ratio. Ada 6.8.1 yaitu rasio jaringan udara. Rasio jaringan udara atau tissue air ratio diperkenalkan oleh John untuk menyederhanakan perhitungan dosis dalam radioterapi rotasi, tetapi sekarang juga digunakan untuk pengobatan dengan beberapa sinar stasioner. SSD bervariasi dari satu berkas ke berkas lainnya, namun source access distance SAD tetap konstan. Konsep dosis untuk medium bermassa kecil tidak direkomendasikan untuk energi pancaran di atas kobalt 60. Akibatnya, konsep tissue air ratio tidak digunakan untuk energi pancaran di atas sinar gamma kobalt 60. Tissue air ratio paling andal diukur dengan ruang ionisasi, namun pengukurannya jauh lebih rumit dibandingkan dengan PDD
karena dalam pengukuran TAR jarak sumber ruang harus dijaga konstan. Selanjutnya 6.9 off-axis ratio and beam profile. Distribusi dosis sepanjang sumbu pusat berkas digunakan dalam hubungan dengan profil balok off-axis untuk menghasilkan deskripsi dosis yang akurat di dalam pasien. Data off-axis biasanya diberikan dengan profil balok diukur tegak lurus terhadap sumbu pusat balok di A, diberikan kedalaman dalam kantom. Kedalaman pengukuran biasanya pada kedalaman Z sama dengan Z max dan Z sama dengan 10 untuk verifikasi mesin kesesuaian dengan spesifikasi mesin. Kedalaman lain yang diperlukan untuk pengolahan khusus yang terkomputerisasi sistem perencanaan yang digunakan di departemen. Nah, contoh profil berkas cahaya yang diukur pada berbagai kedalaman air untuk ukuran bidang 10 kali 10 cm persegi dan 30 kali 30 cm persegi, berkas sinar X 10 megavolt untuk SSD sama dengan 100. Dosis dinormalisasi menjadi 100 pada Zmax pada sumbu tengah sinar dan nilai profil sumbu tengah di skala berdasarkan nilai PDD yang disesuaikan untuk kedua bidang. Menggabungkan distribusi dosis sumbu tengah dengan data di luar sumbu menghasilkan matriks dosis volume yang memberikan informasi 2D dan 3D mengenai distribusi dosis pada pasien. Rasio the axis of ratio atau OR biasanya didefinisikan sebagai rasio dosis pada titik of axis terhadap dosis pada sumbu sinar pusat pada kedalaman yang sama dalam pantom. Selanjutnya ada profil berkas megavoltase terdiri dari 3 wilayah, yaitu ada Central Region, ada Penumbra, dan ada Umbra. Untuk wilayah tengah atau Central Region mewakili bagian tengah profil yang memanjang dari sumbu tengah hingga dalam jarak 1 cm hingga 1,5 cm dari tepi bidang geometri balok. Untuk bagian penumbra adalah wilayah yang dekat dengan tepi medan geometri di mana dosis berubah dengan cepat dan bergantung pada kolimator penentu medan, ukuran titik fokus yang terbatas atau ukuran sumber, dan ketidakseimbangan elektronik lateral. Selanjutnya yang terakhir ada umbra, adalah daerah di luar medan radiasi atau jauh dari tepi lapangan. Dosis di wilayah ini rendah dan disebabkan oleh radiasi yang ditransmisikan melalui kolimator dan pelindung kepala. Untuk masing-masing dari 3 wilayah profil berkas, terdapat persyaratan khusus yang mengoptimalkan berkas foton klinis. Profil dosis di wilayah tengah harus memenuhi kerataan dan spesifikasi simetri. Profil dosis di daerah penumbra harus mengalami penurunan yang cepat seiring bertambahnya jarak dari sumbu pusat atau penumbra sempit untuk mengoptimalkan ketajaman sinar pada tepi target. Profil dosis di daerah umbra harus mendekati dosis 0 untuk meminimalkan dosis yang diberikan ke jaringan di luar volume target.
Selanjutnya untuk ideal dose profile, di mana untuk central region constant dose from target center to edge of target, untuk penumbra zero width, dan untuk umbra zero dose. Lalu untuk actual dose profile, untuk central region, profile flat in 80% of central portion of the field. Untuk penumbra, typically defined as the distance between 80% and 20% dose on the beam profile normalized to 100% at the central axis. Dan untuk umbra, typically less than 1% of dose on the central axis. Selanjutnya untuk ukuran bidang geometris atau nominal adalah ditunjukkan oleh bidang cahaya optik mesin perawatan dan biasanya didefinisikan sebagai pemisahan antara titik tingkat dosis 50% pada profil berkas sinar yang diukur pada kedalaman dosis maksimum Zmax. Di wilayah tengah, titik-titik di luar sumbu profil belok dipengaruhi untuk balok kobalt 60 berdasarkan hukum kuadrat terbalik, penurunan dosis, dan peningkatan ketebalan bayangan seiring dengan bertambahnya jarak di luar sumbu. Untuk linek, berdasarkan energi elektron yang mengenai target berdasarkan nomor atom target dan nomor atom serta bentuk filter perata. Penumbra total disebut sebagai penumbra fisik dan terdiri dari 3 komponen, yaitu ada geometric penumbra, result from the finite source size, lalu ada scatter penumbra, result from infusion photon scatter or originating in the open field, lalu ada transmission penumbra, result from beam transmitted through the collimator device. Lalu ada kerekatan berkas F dinilai dengan mencari nilai titik dosis di maksimum dan di minimum pada profil berkas sinar dalam 80% pusat tebar berkas. Nah, keretakan balok F didefinisikan sebagai berikut, di mana F sama dengan 100 dikali Dmax, dikurangi Dmin per Dmax ditambah Dmin. Spesifikasi linek standar memerlukan F kurang dari sama dengan 3% ketika diukur dalam water phantom pada ketebalan Z sama dengan 100 dengan SSD sama dengan 100 cm. Untuk ukuran lapangan terbesar yang tersedia biasanya 40 kali 40 cm persegi. Selanjutnya, pemenuhan spesifikasi kerataan pada kedalaman Z 10 cm di dalam air menghasilkan terlalu mendatar pada Zmax yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk tanduk di profil, lalu perataan rendah pada kedalaman melebihi Z sama dengan 10 cm. Profil balok yang terlalu rata dan kurang rata disebabkan oleh energi efektif sinar yang lebih rendah pada arah di luar sumbu dibandingkan dengan arah sumbu tengah.
Selanjutnya, simetri berkas S biasanya ditentukan pada Zmax untuk mencapai sensitivitas maksimum. Spesifikasi simetri khas untuk bidang 40 kali 40 cm persegi, dua titik dosis manapun pada profil berkas yang berjarak sama dengan titik sumbu pusat harus berada dalam jarak 2% satu sama lain. Area di bawah profil sinar Zmax di setiap sisi kiri dan kanan sumbu tengah yang meluas hingga tingkat dosis 50% dinormalisasi hingga 100% pada titik sumbu tengah yang ditentukan. Selanjutnya 6.10 isodose distribution in water phantom. Karakteristik fisik berkas radiasi biasanya diukur dalam phantom dalam kondisi standar, yaitu homogeneous unit density phantom, flat phantom surface, perpendicular beam incidence. Data dosis kedalaman sumbu tengah bersama dengan profil dosis berisi informasi 2D dan 3D lengkap tentang pancaran radiasi. Distribusi dosis planar dan volumetrik biasanya ditampilkan dengan kurva isodosis dan permukaan isodosis yang menghubungkan titik-titik dengan dosis yang sama dalam volume yang diinginkan. Kurva dan permukaan isodosis biasanya digambar pada interval dosis serap yang teratur dan dinyatakan sebagai persentase dosis pada titik referensi tertentu. Bagian isodosis untuk berkas tunggal tertentu terdiri dari sekumpulan kurva isodosis yang biasanya digambarkan dengan kenaikan PDD secara teratur. Dua konvensi normalisasi sedang digunakan untuk pengaturan SSD. Semua nilai isodosis dinormalisasi hingga 100% pada titik P pada sumbu sinar pusat atau titik dosis maksimum. Untuk pengaturan SAD, nilai isodosis dinormalisasi menjadi 100% di isosentrum. Bagian isodosis untuk pengaturan SSD merupakan plot nilai PDD. Grafik isodosis untuk pengaturan SAD adalah plot nilai THR atau TMR. Selanjutnya, berkas parameter yang mempengaruhi distribusi isodosis berkas tunggal adalah ada beam quality, source size, beam collimation, field size, source skin distance, dan source collimator distance. Pengobatan dengan sinar foton tunggal jarang digunakan kecuali untuk tumor superficial yang diobati dengan sinar X superficial atau ortovoltase. Tumor yang terletak dalam biasanya diobati dengan kombinasi 2 atau lebih berkas foton megavoltase. Distribusi dosis untuk berbagai berkas radiasi sinar foton, sinar X ortovoltase, sinar gamma cobalt 60, sinar X 4 megavolt, sinar X 10 megavolt. Ini gambarnya seperti ini. Selanjutnya, grafik isodosis diukur dengan ionization chamber, solid state detectors such as diodes, standar radiographic film, dan radiochromic film. Selain pengukuran langsung, grafik isodosis juga dapat dihasilkan dengan perhitungan menggunakan berbagai algoritma untuk perencanaan pengobatan paling umum dengan sistem perencanaan pengobatan atau treatment planning system. Pengukuran phantom biasanya ditandai dengan flat phantom surface, perpendicular beam incidence, homogeneous unit density phantom. Suatu klinis biasanya lebih kompleks. Permukaan pasien mungkin melengkung atau bentuknya tidak beraturan sehingga memerlukan koreksi terhadap ketidakteraturan kontur. Sinar mungkin mengenai permukaan pasien secara miring, membutuhkan koreksi untuk kejadian sinar miring.
Beberapa jaringan seperti paru-paru dan tulang memiliki kepadatan yang sangat berbeda dengan air, sehingga memerlukan koreksi terhadap heterogenitas jaringan, disebut juga ketidakhomogenan. Distribusi isodosis pada pasien ditentukan oleh salah satu dari dua pendekatan dan sangat berbeda. Yang pertama ada correction-based algorithms, menggunakan data dosis kedalaman yang diukur dalam bayangan air dengan permukaan datar dan kejadian normal bersamaan dengan berbagai metode untuk mengoreksi kontur pasien yang tidak teratur, kejadian sinar miring, dan kepadatan jaringan yang berbeda. Yang kedua ada model-based algorithms, menghilangkan masalah koreksi dengan memodelkan distribusi dosis dari prinsip pertama dan memperhitungkan semua karakteristik geometris dan fisik pasien dan pengobatan tertentu. Sinar radiasi yang mengenai permukaan pasien yang tidak teratur atau miring menghasilkan distribusi isodosis yang berbeda dengan distribusi standar yang diperoleh dengan normal. Datangnya sinar pada permukaan bayangan datar. Pendekatan digunakan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, distribusi isodosis. Kejadian datar atau normal dikoreksi secara numerik untuk mendapatkan distribusi dosis sebenarnya pada pasien. Yang kedua, untuk mencapai distribusi kejadian yang datar atau normal pada pasien, efek fisik dapat dikompensasi melalui penggunaan irisan bahan bolus atau kompensator khusus. Selanjutnya, metode untuk mengoreksi distribusi isodosis permukaan datar standar atau insiden normal untuk ketidakteraturan kontur dan insiden balok miring adalah effective SST method, TAR atau TMR method, isodosive method. Metode ini berlaku untuk sinar X megavoltase dengan sudut datang hingga 40 derajat dan ortovoltase dengan sudut datang sampai 30 derajat. Selanjutnya ada 6.11.3, yaitu koreksi ketidakhomogenan jaringan. The effect of inhomogeneities on those distribution fall into these string categories. Thus, the increase or decrease the attenuation of the primary beam and this affect the distribution of the scattered radiation. Thus, the increase or decrease the secondary electron influence. Three separate regions are considered with regard to inhomogeneities. Region 1, point of interest is in front of the inhomogeneity. Region 2, the point of the interest P is inside the inhomogeneity. Region 3, point of interest P is beyond the inhomogeneity. Nah, selanjutnya untuk wilayah 1 di poin P1, dosis tidak terpengaruh oleh ketidakhomogenan karena berkas sinar primer tidak terpengaruh dan komponen pancar juga tidak terpengaruh. Lalu untuk wilayah 2 poin P2, dosis terutama dipengaruhi oleh perubahan fluensi elektron sekunder dan pada tingkat lebih rendah oleh perubahan redaman berkas primer. Selanjutnya, region 3 poin P3, dosis terutama dipengaruhi oleh perubahan redaman sinar primer dan lebih sedikit dipengaruhi oleh perubahan penyebaran.
Keempat, metode empiris telah dikembangkan untuk mengkoreksi dosis pantom air untuk mendapatkan dosis pada titik P3 di wilayah 3 di luar ketidakkemungkinan. Itu ada TAR method, lalu ada power law TAR method, lalu ada equivalent TAR method, dan ada isodosive method. Pada kedalaman di luar paru-paru yang sehat atau kepadatan 0,3 gram per sentimeter kubik, itu dosis di jaringan lunak akan meningkat. Pada kedalaman di luar tulang, kepadatan 1,6 gram per sentimeter kubik, dosis masuk jaringan lunak akan berkurang. Dibandingkan dengan dosis yang diukur dalam air yang seragam, pantom, dosis pada jaringan lunak akan meningkat melampaui paru-paru yang sehat, densitas 0,3 gram per sentimeter kubik akan mengecil melalui tulang, densitas 1,6 gram per sentimeter kubik. Selanjutnya 6.12 Clarkson segmental integration. Fungsi dosis, PDD, TMR, PSF, dan sebagainya yang digunakan dalam perencanaan pengobatan umumnya diberikan untuk bidang persegi dan asumsi dibuat bahwa untuk semua bidang radiasi non-persegi, persegi panjang, lingkaran, tidak beraturan, bidang persegi ekuivalen dapat ditentukan. Penentuan bidang persegi ekuivalen untuk bidang persegi panjang dan lingkaran sangatlah sederhana, namun untuk bidang yang tidak beraturan, hal ini bisa jadi cukup rumit atau sulit. Integrasi segmental Clarkson didasarkan pada data lapangan melingkar dan digunakan dalam penentuan bidang persegi ekuivalen serta berbagai fungsi dosis untuk bidang tidak beraturan tertentu. Sebuah asumsi dibuat bahwa suatu A sektor dengan radius bidang tertentu memberikan kontribusi 1/n dari total nilai bidang melingkar terhadap nilai fungsi tertentu F untuk bidang tak beraturan di titik Q. Nah, ini untuk rumus ekspresi integrasi segmental. Setelah nilai fungsi dosis untuk medan tak beraturan tertentu ditentukan melalui metode integrasi Clarkson, kuadrat ekuivalen untuk medan tak beraturan tertentu dapat ditentukan dengan mencari dalam tabulasi data medan persegi yang akan memberikan nilai yang sama untuk fungsi dosis. Bidang persegi ini kemudian didefinisikan sebagai persegi ekuivalen untuk bidang tidak beraturan tertentu. Teknik integrasi segmental awalnya diusulkan oleh Clarkson pada tahun 1940-an dan dikembangkan lebih lanjut oleh Jones dan Cunningham pada tahun 1960-an untuk menentukan komponen pencar dosis pada titik tertentu yang menarik pasien baik di dalam atau di luar medan radiasi langsung. Parameter dosis untuk pengobatan radioterapi paling sering diukur dengan ruangan ionisasi yang tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk geometris. Biasanya setiap tugas penentuan dosis dilakukan dengan ruang ionisasi yang dirancang untuk tugas spesifik yang ada. Dalam banyak situasi, sinyal ruang yang diukur harus dikoreksi dengan faktor koreksi yang bergantung pada besaran pengaruh, sumber suhu dan tekanan udara ruang, polaritas ruang dan tegangan yang diberikan, serta energi berkas foton. Dosis dan laju dosis pada titik referensi dalam pantom untuk berkas foton megavoltase diukur dengan ruang ionisasi silinder dengan volume yang relatif besar 0,6 cm3 untuk mendapatkan sinyal yang masuk akal dan rasio sinyal terhadap kebisingan yang baik. Distribusi dosis relatif untuk berkas foton melebihi Zmax biasanya diukur dengan ruang ionisasi volume kecil 0,1 cm3 untuk mendapatkan resolusi spasial yang baik.
Selanjutnya 6.14 ada delivery of dose with a single external beam. Output untuk mesin X-ray dan unit teleterapi radionuklida biasanya diberikan dalam sentigrade per menit pada Zmax di pantom pada SSD jarak sumber permukaan nominal. Output untuk Linac biasanya diberikan dalam sentigrade per monitor satuan pada Zmax dalam pantom pada SSD jarak sumber permukaan nominal. Nah, ini ada 6.15 yaitu example of those calculation. Ini contohnya bisa dilihat di sini. Ini masih ada lanjutannya. Lalu ada 6.16 yaitu shutter correction time. Pada mesin radioterapi yang menggunakan pengatur waktu listrik untuk mengukur pemberian dosis unit sinar X radioterapi dan mesin teleterapi kobalt 60, efek akhir yang mungkin terjadi atau waktu koreksi rana harus diperhitungkan akibat menyalakan dan mematikan sinar. Pada mesin sinar X radioterapi, keluaran berkas cahaya meningkat dari 0 hingga nilai penuh seiring dengan meningkatnya tegangan pembangkit dalam beberapa detik pertama perawatan. Pada mesin teleterapi radionuklida, sumber dipindahkan ke posisinya pada awal pengobatan dan dikembalikan ke posisi aman pada akhir pengobatan sehingga menyebabkan efek akhir pada keluaran pancaran. Waktu koreksi rana didefinisikan sebagai waktu yang harus ditambahkan atau dikurangi dari waktu pengobatan yang dihitung TC untuk memberikan dosis yang ditentukan kepada pasien secara waktu koreksi rana biasanya ditentukan oleh mengukur dua dosis di 1 dan di N pada titik Q tertentu di pantom. Ini bisa dilihat. Waktu koreksi rana yang umum adalah sekitar 1 detik. Oke, lanjut ke bab chapter 7 yaitu clinical treatment planning in external photon beam radiotherapy. Ini untuk table of contents. Oke, langsung saja untuk pendahuluan. Pertimbangan umum untuk berkas foton hampir almost dogma in external beam radiotherapy. Radioterapi yang sukses memerlukan distribusi dosis yang seragam dalam target. Radioterapi sinar foton eksternal biasanya dilakukan dengan beberapa pancaran radiasi untuk mencapai distribusi dosis yang seragam dalam volume target dan dosis serendah mungkin pada jaringan sehat di sekitar target. Kriteria distribusi dosis yang seragam dalam target, rekomendasi mengenai keseragaman dosis peresapan, pencatatan, dan pelaporan terapi sinar foton ditetapkan oleh International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU). Laporan ICRU 50 merekomendasikan keseragaman dosis target dalam kisaran lebih 7% dan kurang 5% dibandingkan dengan dosis yang diberikan pada titik resep yang ditentukan dengan jelas dalam target.
Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh ICRU, radioterapi modern dilakukan dengan berbagai beam energies, beam types, dan field size. Kita langsung masuk ke 7.2. Di sini ada volume definition. Proses penentuan volume pengobatan penyakit ganas terdiri dari beberapa langkah yang berbeda. Dalam proses ini, volume yang berbeda dapat ditentukan karena yang pertama dengan varying concentration of malignant cells. Yang kedua ada probe change in the spatial relationship between volume and beam during therapy. Yang ketiga ada movement of patient. Lalu yang keempat ada possible inaccurate inaccuracies in the treatment setup. ICRU 50 dan 62 laporan mendefinisikan dan menjelaskan beberapa volume target dan struktur yang penting, yaitu yang bantuan dalam proses perencanaan pengobatan dan memberikan dasar untuk perbandingan hasil pengobatan. Nah, slide berikut ini menjelaskan tentang volume ICRU yang telah didefinisikan sebagai volume utama yang berkaitan dengan perencanaan perawatan 3 dimensi. Nah, ini ada PTV, ada OR, ada ITV, ada CTV, dan juga ada GTV. Pertama kita akan membahas tentang gross tumor volume atau GTV. Volume tumor, the gross tumor volume adalah luas dan lokasi pertumbuhan ganas yang teraba atau terlihat dan terbukti. GTV biasanya didasarkan pada informasi yang diperoleh dari kombinasi imaging modalities, ada CT, MRI, ultrasound, dan sebagainya. Lalu ada diagnostic modalities dari patologi dan histological report, lalu ada clinical examination. Yang kedua ada CTV, yaitu clinical target volume, adalah luas dan lokasi pertumbuhan ganas yang teraba atau terlihat dan terbukti. Salah. GTV adalah volume jaringan yang mengandung GTV dan atau penyakit ganas mikroskopis subklinis yang terbukti yang harus dihilangkan. Oleh karena itu, volume ini harus ditangani secara memadai untuk mencapai tujuan terapi, penyembuhan, atau paliatif. CTV seringkali mencakup area di sekitar GTV yang mungkin mengandung penyakit mikroskopis dan area lain yang dianggap beresiko dan memerlukan pengobatan. Nah, contohnya itu ada misalnya konjak getah bening positif, CTV-nya itu adalah volume anatomis klinis. Selanjutnya ada ITV. Pertimbangan umum mengenai margin. Margin adalah yang paling penting untuk radioterapi klinis. Mereka bergantung pada ada gerakan organ, yaitu margin internal, lalu ada pengaturan pasien dan penyelarasan sinar margin eksternal. Margin bisa tidak seragam, tapi harus dalam 3 dimensi. Cara berpikir yang masuk akal adalah dengan pilih margin sehingga target berada di bidang yang ditangani setidaknya 95% dari keseluruhan waktu. Internal target volume atau ITV terdiri dari CTV ditambah dengan margin internal. Selanjutnya ada PTV atau planning target volume. Berbeda dengan CTV, PTV merupakan konsep geometris. Hal ini didefinisikan untuk pengaturan sinar yang sesuai dengan mempertimbangkan efek bersih dan semua varian geometri yang mungkin untuk memastikan bahwa dosis yang ditentukan benar-benar diserap dalam CTV. Nah, ini PTV mencakup margin target internal dan margin tambahan untuk setup uncertainties, machine tolerances, intra-treatment variation. PTV dihubungkan dengan kerangka acuan mesin perawatan IEC 1217 sistem tetap.
CTV sering digunakan sebagai CTV ditambah margin tetap atau variabel. Contohnya PTV sama dengan CTV tambah 1 sentimeter. Biasanya satu PTV digunakan untuk mencakup satu atau beberapa CTV yang akan ditargetkan oleh sekelompok bidang. Selanjutnya ada OR atau organ at risk, adalah organ yang sensitivitasnya terhadap radiasi sedemikian rupa sehingga dosis yang diterima dari rencana pengobatan mungkin jauh lebih besar dibandingkan dengan toleransinya, sehingga mungkin memerlukan perubahan susunan pancaran atau perubahan dosis. Selanjutnya 7.3 yaitu dose specification. Resep pengobatan radiasi yang lengkap harus mencakup definition of the aim of therapy, volumes to be considered, dan prescription dose and fractionation. Hanya informasi rinci mengenai dosis total, frekuensi, dan total waktu pengobatan yang telah berlalu dalam beberapa hari yang memungkinkan perbandingan hasil yang tepat. Berbagai konsep telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ini. Bila dosis yang diberikan mencapai volume tertentu, maka dosis yang diberikan harus sehomogen mungkin. Karena alasan teknis, beberapa heterogenitas dalam PTP harus diterima. Nah, ini example contohnya seperti ini. Laporan ICRU 50 merekomendasikan keseragaman dosis target dalam kisaran lebih 7% dan kurang 5% dibandingkan dengan dosis yang diberikan pada titik resep yang ditentukan dengan jelas dalam volume target. 7.4 Patient Data Acquisition and Simulation. Dalam proses simulasi, seluruh pengobatan menggunakan sistem perencanaan pengobatan terkomputerisasi, anatomi pasien, dan target tumor dapat direpresentasikan sebagai model 3 dimensi. Contohnya ada CTV mediastinum violet, warnanya yaitu ada board lungs, yaitu lungs kiri kanan, dan juga ada itu tuh warna kuning, lalu ada spinal cord yang berwarna hijau. Akuisisi data pasien untuk membuat model pasien merupakan bagian awal dari proses simulasi ini. Itu pertimbangan umum mengenai akuisisi data pasien. Dimensi pasien selalu diperlukan untuk perhitungan waktu perawatan atau unit monitor, baik dibaca dengan kaliper dari potongan CT atau dengan cara lain. Jenis evaluasi dosis juga menentukan jumlah data pasien yang diperlukan. Misalnya DPH memerlukan lebih banyak informasi pasien dibandingkan perhitungan dosis pada titik organ. Penanda seperti penanda tulang atau fidusia diperlukan untuk mencocokkan posisi dalam rencana perawatan dengan kondisi pasien. Nah, selanjutnya ada informasi pasien yang diperlukan untuk perencanaan perawatan bervariasi dari melihat data yang belum sempurna hingga sangat kompleks. Selanjutnya, kontur untuk berbagai volume telah digambarkan pada potongan CT ini untuk rencana perawatan prostat. Nah, ini ada GTV-nya, ada CTV-nya, lalu ada PTV-nya, ada
OR-nya juga, yang itu OR-nya ada bladder sama rectum. Nah, perencanaan perawatan 3D perencanaan perawatan 3D lanjutan MRI atau pemeriksaan line PET diperlukan untuk penggabungan gambar. Perencanaan perawatan ya, perawatan perencanaan. Oh, untuk contohnya, radiografi yang direkonstruksi secara digital dengan pandangan mata sinar superimposisi untuk bidang bilaturan. Selanjutnya, simulasi pasien. Simulasi pasien pada awalnya dikembangkan untuk memastikan bahwa sinar yang digunakan untuk pengobatan dipilih dengan benar dan diarahkan dengan tepat pada sasaran yang dituju. Contohnya yaitu teknik double exposure. Saat ini, simulasi pengobatan memiliki peran yang lebih luas dalam pengobatan pasien yang terdiri dari determination of patient treatment position, identification of the target volumes and wards, determination and verification of treatment field geometry, generation of simulation radiographs for each treatment beam for comparison with treatment films, lalu ada acquisition of patient data for treatment planning. Nah, peralatan khusus simulator fluoroskopi telah dikembangkan dan digunakan secara luas untuk simulasi radioterapi. Sistem simulasi modern didasarkan pada penciptaan tomografi komputer, CT atau resonansi magnetik, MR, dan disebut sebagai simulasi CT atau simulator MR. Pasien mungkin memerlukan alat imobilisasi eksternal untuk perawatan tergantung pada patient treatment position or precision required from beam delivery. Contohnya ada precision required in radiosurgery. Alat imobilisasi memiliki dua peran mendasar, yaitu untuk melumpuhkan pasien selama perawatan. Yang kedua, untuk menyediakan sarana yang dapat diandalkan untuk mereproduksi posisi pasien, mulai dari perencanaan dan simulasi perawatan hingga perawatan dan dari satu perawatan ke perawatan lainnya. Alat imobilisasi tersebut antara lain ada slow tip, ikat pinggang velcro, karet gelang, atau bahkan sistem fiksasi tajam dan kaku yang dipasang pada tulang kerangka stereotaktik. Alat imobilisasi paling sederhana yang digunakan dalam radioterapi adalah headrest yang dibentuk pas di bawah area kepala dan leher pasien, sehingga pasien dapat berbaring dengan nyaman di sofa perawatan. Jenis aksesoris imobilisasi lainnya yaitu pasien akan dirawat di daerah kepala dan leher atau otak, biasanya diimobilisasi dengan plastic mask, di mana yang bila dipanaskan dapat dibentuk sesuai dengan konteks pasien. Masker dipasang langsung pada sofa perawatan atau pada piring plastik yang diletakkan di bawah pasien sehingga mencegah pergerakan. Untuk perawatan ekstrakranial seperti pada daerah toraks atau panggul, tersedia berbagai macam alat imobilisasi. Perangkat berbasis vakum sangat populer karena dapat digunakan kembali. Sistem lain yang konsepnya mirip dengan bantal vakum menggunakan reaksi kimia antara dua reagen untuk membentuk cetakan kaku pasien. Namun sistem lain menggunakan metode masker yang diterapkan pada tubuh. Thank you.
Lanjut di sini ada CT simulator. Pemindai CT khusus yang digunakan dalam simulasi dan perencanaan pengobatan radioterapi telah dikembangkan. Mereka dikenal sebagai CT simulator. Example of modern CT simulator bisa dilihat di gambar ini. CT komponen dari CT simulator yaitu ada CT scanner, ada movable lasers, ada a flat tabletop, dan ada a powerful graphic workstation. Virtual simulation, pertama dari sintetik, radiografi sintetik dapat dihasilkan dengan menelusuri garis sinar dari posisi sumber virtual melalui data CT pasien ke bidang film virtual dan mensimulasikan redaman sinar X. Lalu ada radiografi sinetik disebut sebagai rekonstruksi digital atau digitally reconstructed radiographs DRRs. Keuntungan dari DRR ini adalah informasi anatomi dapat digunakan secara langsung dalam penentuan parameter lapangan pengobatan. Nah, ini contoh dari DRR ya. Selanjutnya ada Beam Eye View atau BEV. BEV adalah proyeksi melalui pasien ke bidang film virtual terhadap arah sinar. Proyeksi tersebut meliputi treatment beam access, field limits, offline structure. BEV atau Beam Eye View sering ditumpangkan pada DRR yang sesuai sehingga menghasilkan representasi sintetik dan radiografi simulasi. Selanjutnya ada multiplanar reproduction. MPR adalah gambaran yang dibentuk dari data CT yang diformat ulang. Gambar tersebut secara efektif merupakan gambar CT melalui bidang sembarang. Meskipun potongan MPR biasanya sagital atau koronal digunakan untuk perencanaan dan simulasi, gambar MPR melalui bidang apapun dapat diperoleh. Nah, ini simulator konvensional ada keuntungan dan kekurangannya. Untuk keuntungannya sendiri berguna untuk melakukan simulasi fluoroskopi untuk memverifikasi posisi isocenter dan batas lapangan serta menandai pasien untuk perawatan. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu konteks jaringan lunak terbatas. Tumor sebagian besar tidak terlihat. Membutuhkan pengetahuan tentang posisi tumor sehubungan dengan penandaan yang terlihat. Lalu dibatasi untuk menetapkan batas bidang sehubungan dengan penanda tulang atau struktur anatomi yang terlihat dengan bantuan kontras. Nah, untuk CT simulator, keuntungannya ada peningkatan kontras jaringan lunak, informasi anatomi aksial tersedia, penggambaran target dan keluar langsung pada irisan CT, mengizinkan PRB dan mengizinkan BIV. Sedangkan untuk kekurangannya, batasan penggunaan untuk beberapa rangkaian perawatan yang melibatkan efek gerakan pasien memerlukan pelatihan dan kualifikasi tambahan dalam perencanaan 3D. Selanjutnya, ada keuntungan penting lainnya dari simulasi CT. Simulator CT memungkinkan penggunaan menghasilkan DRR dan BIV bahkan untuk geometri balok yang tidak mungkin disimulasikan dengan simulator konvensional. Contohnya yaitu DRR dengan pandangan mata sinar yang ditumpahkan untuk bidang puncak pasien otak. Selanjutnya ada MR imaging memainkan peran yang semakin penting dalam perencanaan pengobatan. Kontras jaringan lunak yang dihasilkan oleh magnetic resonance imaging atau MRI di beberapa area seperti otak lebih unggul dibandingkan CT, sehingga lebih kecil dapat dilihat dengan lebih mudah. Kekurangan dari MRI sendiri, MRI tidak digunakan untuk simulasi dan perencanaan radioterapi karena beberapa alasan. Definisi fisik MRI dan aksesorisnya membatasi penggunaan perangkat imobilisasi dan membahayakan posisi perawatan. Sinyal tulang tidak ada, sehingga radiografi yang direkonstruksi secara digital dapat dihasilkan untuk dibandingkan dengan film portal. Selanjutnya, tidak ada informasi kerapatan elektron yang tersedia untuk heterogenitas.
koleksi perhitungan dosis. Lalu MRI rentan terhadap artefak geometris dan distorsi yang dapat mempengaruhi keakuratan pengobatan. Untuk mengatasi masalah ini, banyak sistem simulasi virtual dan perencanaan perawatan modern yang memiliki kemampuan untuk menggabungkan informasi dari studi pencitraan yang berbeda menggunakan proses fusi gambar atau registrasi bersama. CTMR image, CO registration or fusion combines the acquired volume definition from MR with electron density information available from CT. Tujuan dan alat dalam simulasi konvensional CT yaitu sasarannya untuk posisi pengobatan konvensional yaitu fluoroskopi, dan untuk simulasi CT-nya ada pemandangan pilot atau pramuka. Lalu untuk identifikasi volume target konvensional yaitu landmark pulang dari dan titik simulasinya adalah dari data CT. Lalu yang ketiga yaitu penentuan geometri berkas, konvensionalnya fluoroskopi, dan CT simulasinya ada BEV atau DRR. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga untuk shielding design, conventional body landmarks, CT simulationnya convert to target. Lalu yang terakhir ada acoustic outboard, konvensionalnya manual, CT simulationnya from CT data. Nah, ini ada 6 steps of typically conventional simulation procedure. Yang pertama, determination of Gaussian treatment position with fluoroscopy. Yang kedua, determination of beam geometry. Yang ketiga, determination field limits and isocenter. Yang keempat, acquisition of contour. Lalu yang kelima ada acquisition of beams, eye, view, and setup radiographs. Dan yang keenam ada marking of Gaussian. Selanjutnya ada 9 step of typically CT simulation procedure. Determination of patient treatment position with pilots or Scott film. Determination of marking of reference isocenter. Acquisition of CT data and transfer to virtual simulation workstation. Localization and contouring of target and critical structures. Determination treatment isocenter with respect to target and reference isocenter. Determination of beam geometry, determination of path limit and shielding, transfer of CT and beam data to treatment planning system, acquisition of beam eye, view, and setup DRRs. Selanjutnya 7.5 ada clinical consideration for photon beam. Clinical consideration for photon beams include the following: isodose curve, which filters, bolus, compensating filters, correction for contour irregularities, correction for tissue inhomogeneities, beam combination, and clinical application. Isodose curves are defined as lines that join points of equal dose. They offer a planar representation of the dose distribution. Isodose curves are useful to characterize the behavior of one beam combination of beams with different shielding, which beams, bolus, compression, and etc.
Selanjutnya untuk 7.6 ada treatment plan evaluation. Penting untuk menilai kualitas rencana pengobatan terlepas dari apakah perhitungan dosis dilakukan atau tidak. Kualitas yang baik berarti bahwa distribusi dosis yang dihitung dari rencana pengobatan sesuai dengan tujuan klinis pengobatan. Oleh karena itu, ahli onkologi radiasi harus mengevaluasi rencana pengobatan sebelum penggunaan klinis. Gantung pada metode perhitungannya, distribusi dosis dapat diperoleh hanya untuk beberapa poin penting dalam volume target. Untuk grid 2 dimensi yang terdiri dari titik-titik pada suatu kontur atau gambar, untuk rangkaian titik 3 dimensi penuh yang menutupi anatomi pasien. Evaluasi rencana perawatan umumnya terdiri dari verifikasi portal pengobatan untuk memastikan PTV yang diinginkan tercakup secara memadai, distribusi isodosis untuk memastikan bahwa cakupan target memadai dan bahwa struktur penting di sekitar PTV dihindarkan jika diperlukan. Selanjutnya, alat-alat berikut digunakan dalam evaluasi distribusi dosis yang direncanakan, yaitu ada isodose curve, ada orthogonal planes and isodose surface, ada dose distribution statics, different dose volume histogram, cumulative dose volume histogram. Selanjutnya ada 3.7 treatment time and monitor unit calculation. Data waktu pengobatan atau unit monitor biasanya disediakan oleh sistem untuk catatan latar belakang, proses perencanaan dan optimalisasi pengobatan dapat dianggap selesai bila distribusi dosis relatif yang dihitung menunjukkan kesepakatan yang dapat diterima dengan PTV. Misalnya, kurva isodosis 80% mungkin mencakup PTV. Selanjutnya tinggal menentukan parameter akhir terpenting yang mengontrol pemberian dosis absolut, yaitu ada treatment time for radiation source and X-ray machines, dan ada monitor unit for megavoltage LINAC. Data waktu pengobatan atau unit monitor biasanya disediakan oleh sistem TP modern setelah melewati prosedur resep dosis. Namun, metode perhitungan manual untuk mendapatkan data yang independen dari TPS adalah hal yang paling penting. Kecelakaan pada radioterapi dapat dan memang terjadi, seperti misalnya laporan keselamatan IAEA seri nomor 17. Sebelum masuk ke rincian metode perhitungan manual untuk rencana individual, diperlukan pemahaman yang jelas tentang isu-isu berikut ini. Yang pertama tentang teknik yang digunakan untuk penyiapan pasien, ada fixed SED setup dan isocentric setup. Lalu yang kedua, metode yang digunakan yaitu dose prescription, adding the dose from multiple files. Selanjutnya, rumus dan algoritma yang digunakan untuk perhitungan dosis sumbu pusat.
Metode yang digunakan untuk pengaturan pasien, perawatan pasien dilakukan dengan baik dan dengan tetap SSD atau teknik isosentris. Masing-masing dari kedua teknik ini ditandai dengan distribusi dosis dan waktu pengobatan tertentu atau perhitungan unit monitor. Nah, ini tentang yang ini fix SD teknik, sedangkan ini exocentric teknik. Metode yang digunakan untuk resep dosis, penentuan waktu perawatan atau unit monitor, pemilihan titik yang tepat untuk persiapan dosis direkomendasikan oleh ICRU, itu referensi ICRU, resep dosis absolut pada saat ini. Nah, ini untuk contohnya, di mana titik ICRU terletak pada potongan 3 bidang, dan dosis 200 cm per fraksi ditentukan pada titik ICRU. Sekian pembahasan untuk chapter 6 dan chapter 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.